Halo Sobat Oplover dimanapun kalian berada, saat ini mungkin kalian sedang merayakan April Mop dengan orang terdekat kalian. Nah di sini Mimin pengen berbagi info tentang karakter di One Piece yang sedang berulang tahun hari ini yaitu Usopp. Ia juga merupakan orang yang sering sekali berbohong. Tapi ternyata kebohongan yang dilakukannya itu tidak hanya menjadi bualan saja, sudah banyak sekali kebohongannya itu menjadi kenyataan. Di sini Mimin ingin meringkasnya menjadi 10 kebohongan Usopp yang menjadi kenyataan. Jika kalian penasaran, tonton terus sampai habis ya guys. Let's go. 1. Kedatangan bajak laut. Hal tersebut sudah tidak asing lagi bagi kita. Karena Usopp sendiri sudah menjadikan kebohongan itu menjadi rutinitasnya di pagi hari, dan warga sekitar pun paham akan hal tersebut. Akan tetapi, ternyata kebohongannya ini menjadi kenyataan, yaitu pada saat Kapten Kuro beserta Jango dan anak buahnya ingin menyerang desa Sirup. Wah serem juga ya, mungkin sebaiknya kalau berbohong itu tentang hal yang baik supaya kalau jadi kenyataan kan enak. Baca. 2. Memiliki bounty sebesar 30 juta berry. Wah kali ini kayaknya si Usopp terlalu jelas banget ya bohongnya. Padahal dari nama posternya saja sudah beda. Kebohongan Usopp itu dilakukan kepada Vivi. Pada saat ia dengan bangganya menunjukkan poster bounty Luffy tersebut, ia berbohong kepada Vivi bahwa itu adalah bounty untuknya. Karena di poster itu ada kepala Usopp. Akhirnya kebohongan Usopp tentang bounty itu menjadi kenyataan. Ia mendapatkan bounty sebesar 30 juta berry dengan nama Sogeking setelah kejadian di Enies Lobby tersebut. Meskipun dengan nama yang beda dan wajah tertutup topeng. Orang-orang pasti sudah mengenalinya kalau itu Usopp. Tapi mungkin tidak untuk orang yang polos seperti Luffy dan Chopper. 3. Ikan mas raksasa. Kita pernah mendengar kebohongan Usopp tentang pertempurannya dengan seekor ikan mas raksasa kan? Siapa sangka, ikan mas raksasa ini ternyata benar-benar ada di dunia One Piece. Ikan mas raksasa ini muncul ketika kelompok bajak laut topi jerami hendak meninggalkan pulau Little Garden. Tapi bukan cuma sampai itu saja, bahkan cerita Usopp soal kotorannya yang menakjubkan ini juga sama persis dengan perkataannya. Bang. 4. Obat penyembuh segala penyakit. Ketika Usopp masih kecil, sebelum ibunya meninggal ia sempat melontarkan bualan tentang obat penyembuh segala penyakit. Apa kalian pernah mendengar sesuatu yang mirip? Ya, obat ini adalah obat yang dicita-citakan Dr. Hiluluk. Setelah Dr. Hiluluk mati, impian itu pun diwariskan pada Chopper. Tapi, sebenarnya, obat yang serupa sudah ada. Obat itu bernama Ope-Ope no Mi. Seseorang pernah bilang jika dokter memakan buah tersebut, maka ia akan menjadi dokter yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Dengan kata lain, Ope-Ope no Mi ini bisa dijadikan obat bagi segala penyakit. Oh my god! 5. Anjing Cerberus. Usopp ketika melakukan permainan dengan teman-teman bajak lautnya, ia melebih-lebihkan dalam menamakan hewan yang menjadi buruannya tersebut. Salah satu makhluk yang jadi bahan kebohongan Usopp adalah anjing berkepala 3, yaitu Cerberus. Mereka menyerbu seekor anjing biasa dan bermain seolah-olah anjing itu adalah Cerberus. Ternyata kebohongan Usopp ini jadi kenyataan ketika kru topi jerami pergi ke Thriller Bark. Di sana mereka bertemu seekor Cerberus yang besar, meski berwujud zombie. Lucunya adalah karena 1 dari 3 kepala Cerberus ini adalah kepala rubah. Memburu seekor naga. Kebohongan yang dilakukan Usopp ini sama dengan sebelumnya. Hanya saja makhluk yang digunakan kali ini itu adalah naga. Kebohongan ini menjadi nyata ketika kru topi jerami tiba di Pang Hazard, dan apesnya si Usopp ikut ke dalam tim yang melakukan pemeriksaan di pulau bersama dengan Luffy, Zoro, dan Robin. Belum lama ketika mereka tiba di pulau Pang Hazard, mereka langsung bertemu dengan seekor naga. Pada saat itulah kebohongan Usopp menjadi kenyataan karena bertemu dengan naga sungguhan, bukan kadal seperti yang ia lakukan waktu kecil. 7. Pahlawan legendaris Usolen. Usopp sempat berbohong di hadapan suku Tontata bahwa dia adalah keturunan Norland dan bahwa dia adalah pahlawan legendaris Usolen. Meski awalnya dia benar-benar berbohong,
Usopp pada akhirnya berusaha untuk membuat kebohongan tersebut jadi kenyataan dengan menjatuhkan Sugar, salah satu petinggi kelompok Don Quixote do Flamingo. Akhirnya Usopp betulan jadi pahlawan bagi Dressrosa dan suku Tontata. 8. Pendekar pedang cantik membawa daging. Di thriller Bark, Luffy, Zoro, dan Sanji sempat dibuat pingsan akibat bayangannya diambil oleh Gekko Moria. Waktu itu Usopp berbohong pada ketiganya dengan maksud untuk membangunkan mereka dengan berteriak, "Ada pendekar cantik membawakan daging." Lalu pada saat kelompok SHP tiba di Dressrosa, Luffy mengikuti pertandingan gladiator demi merebut Mera Nomi. Siapa sangka di sana akhirnya Luffy bertemu Rebecca, sang pendekar cantik yang membawakannya daging. 9. Negeri para kurcaci. Selain cerita soal ikan mas, Usopp juga bercerita pada Kaya tentang negeri para kurcaci. Hal tersebut sudah jadi kebiasaan bagi Usopp untuk berbohong, demi menghibur Kaya yang sakit-sakitan. Namun siapa yang menyangka, jauh setelahnya Usopp benar-benar menemukan negeri para kurcaci yang kita kenal dengan nama Tontata Kingdom. Bahkan berkat aksi kepahlawanan Usopp, banyak anggota Tontata yang akhirnya bersumpah setia di bawah bendera topi jerami. 10. Memiliki ribuan pengikut, untuk menakut-nakuti orang lain, membuatnya terlihat gagah berani. Usopp sering melebih-lebihkan cerita yang terkait dengan dirinya. Contohnya adalah bagaimana dia mengaku memiliki ribuan pengikut atau anak buah. Pada saat itu, memang semua terdengar dan terlihat seperti sebuah bualan Usopp yang biasa dia lontarkan. Tapi siapa sangka, Usopp benar-benar mewujudkan perkataannya tersebut. Usopp memang memiliki pasukan yang terdiri dari para suku raksasa Elbaf, para kurcaci di Tontata, dan juga para mainan yang kembali menjadi manusia lagi berkat Usopp. Oke guys, mungkin itu dulu yang bisa Mimin sampaikan. Oh iya, sampai kelupaan, selamat ulang tahun buat Usopp. Semoga impiannya dapat tercapai, dan ditunggu kebohongan-kebohongan selanjutnya yang akan menjadi kenyataan. Terima kasih juga buat Oda dan pihak yang bersangkutan. Mimin undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.